Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kali ini kita akan belajar tentang tema 3, yaitu makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 1 sampai 5. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. PPKN, Keragaman Sosial Budaya Masyarakat. Keragaman budaya bangsa. Adat istiadat bukanlah hal yang asing lagi dalam kehidupan kita. Adat istiadat merupakan perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu, yang diterapkan secara turun-menurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Indonesia adalah negara dengan beribu-ribu pulau, dari Sabang sampai Merauke. Tentu saja begitu banyak adat istiadat yang berbeda, karena banyaknya keragaman suku maupun budayanya. Sebagai contoh, adat istiadat yang berbeda di antaranya upacara ngaben di Bali, lompat batu Fahombo di Nias, karapan sapi dari Madura, dukderan dari Semarang, dan masih banyak lagi. Banyaknya suku dan budaya yang berbeda tentu saja semakin memperkaya kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, unsur yang terkandung dalam suatu adat istiadat: A. Nilai-nilai budaya, yakni gagasan mengenai sesuatu yang dianggap penting bagi suatu masyarakat. B. Norma, yakni aturan yang bersifat mengikat warga masyarakat yang ada di daerah tertentu. C. Hukum, yakni ketentuan yang sifatnya tegas dan berlaku bagi seluruh warga negara. D. Aturan khusus, yakni mengikat warga tentang kegiatan tertentu saja, sifatnya terbatas. Selanjutnya, keragaman di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak bisa di sini melihat gambar bahwa manusia perlu berinteraksi dengan manusia lain. Dalam berinteraksi, terdapat hubungan timbal balik antara satu dan yang lain. Keragaman merupakan sebuah kondisi yang ada pada kehidupan masyarakat. Tak hanya keragaman dalam hal budaya, namun Indonesia memiliki keragaman pada suku, ras, dan agama. Meskipun Indonesia penuh dengan keragaman, namun Indonesia dapat mempersatukan hal tersebut melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, namun tetap satu. Nah, berikut beberapa contoh kerjasama yang dapat kita lakukan di lingkungan masyarakat. 1. Menolong tetangga yang sedang kesulitan. 2. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar. 3. Membantu korban bencana alam. Keragaman juga memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, yakni sebagai identitas bangsa di dunia internasional, menumbuhkan sifat nasionalisme, memupuk sikap toleransi, serta sebagai alat pemersatu bangsa. Selanjutnya, bahasa Indonesia. Tentang menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Iklan adalah bentuk promosi barang atau jasa yang dilakukan oleh seseorang, lembaga, atau perusahaan yang isinya berupa pesan menarik tentang keunggulan produk atau jasa tersebut, supaya masyarakat berminat memakai atau menggunakannya. Jenis-jenis iklan berdasarkan isi ada 3. 1. Iklan penawaran dagang. 2. Iklan pemberitahuan atau pengumuman. 3. Iklan layanan masyarakat. Nah, coba perhatikan gambar nomor 1 dan mari kita analisis.
Dari gambar nomor 1 ini sudah jelas bahwa iklan penawaran dagang karena menawarkan produk makanan atau minuman agar dibeli oleh konsumen, yaitu produknya berupa Yakult. Kemudian perhatikan gambar nomor 2. Nah, gambar nomor 2 ini ada bertuliskan reoni akbar. Berarti ini pemberitahuan sifatnya dan termasuk jenis iklan pemberitahuan atau pengumuman yang berisi tentang memberitahukan tentang acara yang diselenggarakan oleh SMA Negeri Ciamis. Di situ tertera kapan dilaksanakannya dan ada keterangan yang lebih banyak seperti nomor handphone yang bisa kita hubungi untuk pendaftarannya. Gambar nomor 3. Mari kita amati. Di sini ada tulisan, "Ayo lindungi buah hati Anda dari kesakitan." Dan di sini juga ada imunisasi MR. Berarti ini adalah termasuk jenis iklan layanan masyarakat yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan imunisasi bagi buah hati tercinta dan tidak dipungut biaya. Di situ ada tulisan gratis gitu ya, Nak ya. Oke. Nah, syarat-syarat iklan yang baik. Iklan dibuat dengan tujuan agar masyarakat tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Supaya tujuan iklan itu tercapai, kita perlu menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya mengajak. Disebut juga dengan kalimat yang persuasif, serta gambar yang sesuai dengan isi iklan, agar pengguna tertarik membeli atau menggunakan produk dan jasa tersebut. Nah, syarat-syarat iklan yang baik tadi, nomor 1, pesan yang disampaikan komunikatif. 2, objektif dan jujur. 3, menggunakan kata-kata yang menarik sehingga diminati. 4, bahasanya jelas dan mudah dimengerti. 5, kalimat yang digunakan tidak menyinggung produk lain. 6, berisi ajakan agar membeli produk atau jasa yang ditawarkan, supaya tertarik membeli atau menggunakan produk yang diiklankan. Unsur-unsur iklan. Nomor 1, iklan harus terlihat menarik. 2, keinginan. Nah, supaya konsumen itu berkeinginan untuk menggunakan produk tersebut. 3, kepercayaan. 4, adanya alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Nah, di sini Ibu ada pengayaan yang anak-anak bisa berlatih. Dikerjakan, ditulis di kertas. Setelah itu bisa dikirim jawabannya ke Ibu. Oke? Apa nama produk yang ditawarkan pada iklan tersebut? 2, siapakah sasaran iklan tersebut? 3, apakah keunggulan dari iklan tersebut? 4, apakah keunggulan dari... ini sama ya, 3 dan 4. 5, menurutmu apakah penulisan iklan tersebut sudah menggunakan bahasa persuasif? Selanjutnya, nah ini ada contoh iklan pada media cetak. Nomor 1, oh iya sebelumnya media cetak itu bisa berupa apa saja, Nak? Bisa berupa koran, majalah, ataupun brosur. Nomor 1, perhatikan gambar. Ada di situ judulnya Pusat Servis Komputer dan Laptop. Berarti iklan ini adalah termasuk iklan penawaran jasa. Nah, ini contoh iklan menawarkan jasa untuk servis komputer. Iklan ini ditawarkan melalui media cetak.
Yang kedua, perhatikan gambar di sini. Di sini ada gambar seorang yang berpose, ada tulisan 70%, berarti iklan ini termasuk iklan penawaran produk pakaian. Iklan di samping ada informasi memberikan penawaran berupa diskon hingga 70% dan ada tanggalnya. Kapan diskon itu berlaku? Selanjutnya, nah, perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar makanan. Sudah jelas bahwa ini termasuk iklan penawaran produk makanan. Karena iklan di samping menawarkan jenis makanan burger dari produk BB Big Burger. Dan iklan ini termasuk iklan media cetak. Selanjutnya, IPS, bentuk interaksi manusia dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Hal ini disebabkan sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa peran orang lain dan alam. Interaksi sosial terjalin dengan tujuan yang jelas dan saling mempengaruhi. Misalnya, kita berbicara dengan ayah dan ibu di rumah dengan tujuan untuk bercengkrama atau meminta sesuatu. Hubungan sosial yang terjadi antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok dinamakan interaksi sosial. Interaksi sosial tadi sudah dikatakan harus dengan tujuan yang jelas dan saling mempengaruhi. Dan masih banyak contoh interaksi sosial lainnya yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Selain berinteraksi dengan lingkungan sosial, kita juga berinteraksi dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam terjadi secara alami dan saling mempengaruhi. Setiap tindakan kita terhadap alam akan berpengaruh terhadap kondisi alam. Kondisi alam juga akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Ada hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara alam dan manusia. Misalnya, jika kita menebang pohon secara semena-mena, maka hutan akan gundul. Akibatnya, bisa terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Manusia memanfaatkan lingkungan alam biasanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya yang lain, yaitu nelayan mencari ikan di laut untuk memenuhi kebutuhan sumber pangan, berupa kerang, ikan, cumi, dan udang, dan yang lain. Wujud interaksi manusia dengan lingkungan alam juga bisa dilihat dari alat-alat rumah tangga yang berasal dari bahan alam di daerah tersebut, seperti gerabah dari tanah liat di Yogyakarta, serta meja, kursi, dan lemari dari kayu jati yang ada di daerah Jepara. Nah, di sini ada pertanyaan kembali, dan anak-anak bisa menganalisis dari gambar ini dan mengerjakan latihan pada soal ini. 1. Apakah bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya? 2. Apakah tujuan dari interaksi manusia dan lingkungannya? Tadi sudah disampaikan Ibu. Selamat berlatih. Alhamdulillah. Jazakillah sudah menyimak materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.